Jalan Sang Penyihir. Di lantai pertama asrama murid terdapat 3 lemari pajangan. Di kabinet pertama, tersimpan dokumen yang berasal dari penguasa kota Gladstone sebelumnya. Yang kedua berisi pedang indah yang ditempa dengan tangan, hadiah dari para kurcaci. Yang terakhir, tentu saja, berisi gelang sihir, yang dibuat hampir 2 abad yang lalu, oleh penyihir level 10 dari Akademi Sihir. Dengan kepadatan mana yang rendah di dunia ini, belum banyak item legenda, level 11 ke atas, yang muncul. Seorang penyihir level 10 merupakan tingkat tertinggi di dunia ini. Penyihir level 10 adalah kebanggaan Akademi Sihir bawah Flemings. Barang-barang yang ditampilkan sebenarnya tidak terlalu berharga. Barang tersebut hanya ditampilkan untuk memperlihatkan sejarah Akademi Sihir. Karena itulah barang hanya dijaga dengan mantra sederhana yang hanya akan membunyikan alarm jika lemari pajangan dihancurkan. Tapi Ling tahu bahwa lemari pajangan memiliki kunci. Bahkan, dia tahu di mana letak kunci tersebut. Aula di lantai 1 jauh lebih luas. Karena sudah larut malam, aula sama gelapnya seperti aula di lantai kamar Grand. Ling berjalan pelan ke kamar Madame Fairfax. Dia mengetuk pintu dengan ringan. Tok tok tok. Dalam keheningan malam, suara ketukan terdengar sangat keras. Madame Fairfax menjawab setelah ketukan pertama. Siapa di sana? Dia benar-benar mudah terbangun. Ling membuat suaranya terdengar mendesak dan cemas. Madame, ini aku, Ling dari kamar 309. Aku perlu berbicara denganmu mengenai sesuatu, ini mendesak. Bisakah kamu membuka pintunya? Dia adalah wanita tua yang baik hati. Dia tidak akan pernah menolak membantu siapapun, bahkan jika mengganggu tidurnya. Baik, tunggu sebentar. Aku datang. Suara gemerisik datang dari balik pintu. Mungkin wanita tua itu mengenakan beberapa lapis pakaian. Pakaian para wanita di dunia ini cukup rumit dan Madame Fairfax tidak selincah dulu. Setelah sekitar 3 atau 4 menit, Ling mendengar langkah kaki dari balik pintu. Ling mengambil napas dalam-dalam dan mengangkat tongkat bulan baru. Dia mengarahkan tongkat tepat di pintu kayu. Dalam seketika kunci berputar dan pintu terbuka dengan satu klik. Wajah Madame Fairfax yang keriput muncul dari balik pintu. Apa yang terjadi? Bahkan sebelum dia selesai, ujung tongkat Ling bersinar. Tidur, tidur, mantra level 0. Efek membuat orang tertidur nyenyak. Semakin kuat lawan, semakin lemah efeknya. Ini baru mantra sihir sungguhan. Ling teringat kembali pada sensasi saat mengucapkan mantra. Ini menarik menurutnya. Semudah yang ada di dalam game. Jika demikian, tidak akan terlalu sulit untuk melarikan diri dari Gladstone. Ling merasa lebih percaya diri. Sihir itu telah mengurangi 1 Omni Point Ling. Sihir juga menguras 2 mana point. Tapi semua itu sepadan. Ling tidak sanggup memukul kepala wanita tua ini. Madame Fairfax hanyalah seorang penyihir level 1, hampir bukan penyihir sejati. Bakat sihirnya sangat umum. Kualifikasi level 1-nya diperoleh dari tekad dan dalam waktu yang lama. Bahkan sekarang, dalam keadaan baru terjaga dan belum sepenuhnya tersadar di tengah malam, dia tak dapat bereaksi cepat ketika Ling mengucapkan mantra dalam sekejap. Dengan kilatan cahaya di tongkatnya, Madame Fairfax terjatuh ke lantai. Pengucapan mantra kilat. Begitulah cara Ling berhasil mengalahkan pemain lain di game Legend. Cara tersebut juga mematikan di dunia ini. Ling cepat menangkap tubuh lemah wanita tua itu dan memindahkannya kembali ke kamarnya, menempatkannya di tempat tidur. Dia memperkirakan bahwa efek mantra akan berlangsung selama paling lama 1 jam. Saat itu pukul 9.55 malam. Dia punya cukup waktu. Madame Fairfax adalah pengawas asrama, jadi dia memegang kunci lemari pajangan. Ling melihat di sekitar ruangan. Akhirnya, dia menemukan gantungan penuh kunci di peti kecil di lemari dekat jendela. Wanita tua itu sedikit pelupa, jadi dia memberi label setiap kunci. Hal tersebut memudahkan Ling. Ling menemukan kunci dengan mudah, membuka lemari pajangan ketiga, dan meraih gelang sihir. Gelang tersebut terbuat dari paduan emas mengkilat dan tembaga ungu sehingga terlihat bersinar dengan warna keunguan. Sajak sihir terukir di sekelilingnya. Karena mana tersimpan di dalam sajak tersebut, cahaya perak terpancar dari dalam. Gelang itu sangat cantik. Gelang pelindung. Kualitas baik. Efek membentuk penghalang level 2 saat diaktifkan. Penggunaan 0/1, penggunaan terbatas. Catatan, kebanggaan Akademi. Salah satu karya awal guru penyihir Island. Sebuah karya yang belum selesai. Meskipun hanya bisa digunakan sekali, ini sudah cukup. Ling memakai gelang tersebut di pergelangan tangannya.
Dia sekarang sudah mendapatkan semua barang berguna yang dia dapat dari asrama murid. Dia membuka arloji saku, waktu menunjukkan pukul 9.58 malam. Masih ada setengah jam tersisa. Tinggal satu hal terakhir yang harus dilakukan, memenuhi keinginan terakhir Ling asli dan menyelamatkan Selin. Mengambil langkah besar menuju lantai 2, dia tidak perlu mencari kamarnya. Kaki Ling sepertinya membawanya ke pintu Selin atas kemauan mereka sendiri. Tok tok tok. Ini adalah ketiga kalinya Ling mengetuk pintu malam ini. Tidak ada balasan. Gadis muda itu tidur nyenyak. Ling menghela napas lembut. Dia mengarahkan tongkat bulan baru ke kunci dan mengaktifkan tangan penyihir. Dalam 1 detik, dia mendengar bunyi klik dan kunci pintu terbuka. Ling mendorong pintu dan berjalan ke ruangan. Dia menutup pintu dan mengunci di belakangnya. Baru kemudian dia berbalik untuk melihat sekeliling ruangan. Ruangan itu terlihat kosong. Selain tempat tidur, satu-satunya perabotan adalah lemari yang usang. Di atasnya, cermin dan sisir tergeletak di samping buku yang terbuka. Di sisi lain, terdapat roti yang baru dimakan setengah. Selin berbaring di tempat tidur di bawah selimut tipis yang compang camping. Selimut itu terlalu tipis dan nyaris tidak bisa menghangatkan. Dia meringkuk erat seperti bola karena dingin. Ini adalah perbedaan antara bangsawan dan rakyat jelata. Bahkan dengan beasiswa penuh, dia tidak punya pilihan selain menjalani kehidupan yang sederhana. Ling yang asli, sebagai seorang bangsawan, bahkan dengan bakat magisnya yang buruk, tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti pemanas dan cara mendapatkan makanan. Ling duduk di kursi di dekat meja. Diam-diam, dia memandang keluar jendela dan melihat malam, menunggu dengan sabar. Saat itu pukul 10. Masih ada setengah jam sebelum mereka bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri dalam kekacauan. Untuk menghindari menjelaskan situasi terlalu banyak, Ling membiarkan Selin tertidur untuk saat ini. Berjalan ke meja rias, dia membolak-balik halaman buku sihir yang diletakkan di atasnya. Buku itu disebut Cabang Sihir, sebuah analisis. Ini adalah buku sihir tingkat lanjut. Ling mencoba membaca beberapa halamannya. Hebatnya, Ling menemukan bahwa dia tidak hanya bisa mengenali apa yang ditulis tetapi juga dengan mudah memahaminya. Dia bahkan menemukan beberapa kesalahan dalam teori sihir. Otaknya menjadi sangat cemerlang. Dia tidak bisa mempercayainya. Berpikir bahwa itu hanya sebuah kebetulan, dia membalik beberapa halaman lagi. Ini bukan keberuntungan. Buku yang seharusnya benar-benar asing bagi Ling yang berasal dari bumi tampak sama mudahnya untuk dipahami, layaknya buku cerita taman kanak-kanak. Oh ya, Dewa Cahaya memang mengatakan bahwa dia akan membentengi jiwaku sehingga aku bisa melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dengan aman. Mungkinkah ini efek dari itu? Tampaknya itu satu-satunya penjelasan yang mungkin. Ling terus membacanya, dengan cepat semakin berminat pada isinya. Dia membolak-balik halaman, membaca setiap halaman dengan cepat dan mempelajari semua yang dia temui. Tidak hanya itu, tetapi dia juga sangat memahaminya dan mengembangkan interpretasinya sendiri. Roda di otaknya berubah seperti mesin yang diminyaki, yang nampaknya memang dibuat untuk memahami sihir. Pada saat dia menyelesaikan buku itu, Ling telah memiliki pemahaman komprehensif tentang dunia asing yang baru ini. Menurut buku itu, dunia Firuman adalah pulau tunggal yang dikelilingi oleh laut mana yang tak berujung. Mana terpancar dari laut dan hanyut ke dunia Firuman, memberi energi ke semua makhluk di dunia. Penyihir tahu fenomena ini sebagai perendaman. Dunia, direndam di laut mana ini. Meskipun mana yang hanyut tidak memiliki efek apapun di laut mana, namun dapat membuat dunia menjadi tempat yang berbeda, penuh beragam bentuk dan warna. Makhluk-makhluk dari dunia Firuman menggunakan mana untuk menciptakan peradaban sihir yang cerah dan berwarna-warni. Ini adalah cara para penyihir melihat dunia. Ini aneh. Aku adalah penyihir agung di dalam game, tetapi aku merasa seolah-olah aku sedang mempelajari sihir yang sebenarnya untuk pertama kali. Ling melihat tongkat di tangannya. Dia menemukan bahwa tidak sulit memahami prinsip di balik tongkat sihir. Hanya perlu keahlian kecil yang baik untuk menekan mana. Dia bisa merasakan kekurangan tongkat itu dengan mudah. Jika aku bisa belajar dengan baik, dalam 3 bulan. Tidak, hanya 1 bulan, aku bisa membuat tongkat yang lebih baik dari ini. Pikir Ling dengan percaya diri. Sebagai seorang pemain, penyihir agung hanyalah panggilan kehormatan. Sebagai seorang pemain game, Ling sudah tahu cara membaca mantra. Pikir Ling dengan percaya diri. Sebagai seorang pemain game, Ling sudah tahu cara membaca mantra, tetapi tidak tahu cara kerjanya.
Penyihir agung hanyalah panggilan kehormatan yang diberikan oleh pemain game lain. Di dunia ini, dengan berkah dari Dewa Cahaya, dia memiliki sumber daya untuk menjadi penyihir agung sejati. Setelah aku keluar dari kota Gladstone, aku harus mendapatkan beberapa buku sihir. Aku akan mempelajarinya ketika aku sedang tidak menyelesaikan misi. Aku harus menjadi lebih kuat. Dia bisa menjadi sangat kuat dan menguasai banyak mantra dengan sangat cepat bahkan jika dia hanya mengandalkan Omni Point. Tetapi ada masalah utama dalam mantra sistem game. Mantra tersebut sangat dasar dan umum, sama seperti yang ada di dalam game. Mantra yang sama akan selalu lebih lemah ketika digunakan oleh pemain daripada bos besar, apalagi bos utama. Semua penyihir kuat memiliki teknik sendiri. Mantra yang sama bisa jauh lebih kuat di tangan mereka daripada pemain game. Keterampilan sihir tertinggi ini dibangun atas pemahaman yang mendalam tentang sihir. Ini bukan sesuatu yang bisa disediakan oleh sistem game. Dalam pertarungan terakhirnya dengan Nozama si penguasa kegelapan, Nozama mampu menggunakan kemampuan sihir superiornya untuk melemparkan mantra level 19, jari kematian, secara instan. Hampir tidak ada penundaan sebelum dia mengeluarkan mantra. Pada saat itu, hampir 90% dari tim yang bertarung telah dibunuh oleh jari kematian milik Nozama. Sistem game dan Omni Point hanyalah bonus. Aku harus memiliki caraku sendiri. Setelah tahu kemana dia akan pergi di masa depan, Ling merasa lebih tenang. Kembali mengecek arloji sakunya, waktu menunjukkan pukul 10.25. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Ling berbalik dan melangkah ke tempat tidur. Menepuk wajah halus Selin dengan ringan, dia memanggil pelan, "Selin, Selin. Bangun." Tak dapat disangkal, dia cantik. Sosok dan bentuk wajahnya sangat baik. Tidak mengherankan kalau Ling asli sangat tergila-gila padanya. Ling merasa wajahnya terlihat tak asing, tetapi ia tidak tahu di mana ia telah melihatnya sebelumnya. Itu aneh, pikir Ling, merasa bingung. Selin tidur sangat nyenyak. Dia bergumam, "Ibu, biarkan aku tidur sebentar lagi." Nada suaranya seperti gadis kecil. Ling tersenyum. Tapi Selin segera sadar. Ling merasakan dia diam membeku. Dia memutar kepalanya dengan cepat, sepasang safir yang sempurna menatap Ling, rasa kantuk hilang dari raut wajahnya. "Kenapa kamu ada di kamarku?" Dia tampak terkejut, tetapi tidak takut. Ling mundur, ekspresinya serius. "Cepat bangun. Kita tidak bisa berada di akademi lagi. Kita harus pergi sekarang. Apa katamu?" Selin tercengang, namun dia tetap mengenakan pakaian yang ada di samping tempat tidurnya. "Jangan pakai itu. Kenakan beberapa jubah pendek sederhana dan celana." Ling memperingatkannya. Dia melihat keluar jendela. Tatapannya fokus. Di bawah sinar bulan yang samar-samar, ia bisa melihat banyak siluet bergerak cepat menembus bayang-bayang. Para peri kegelapan pembunuh. Mereka telah bergerak. Sosok-sosok gelap bergerak cepat dan diam-diam. Dua dari mereka menuju asrama murid.